SMK 53 Jakarta. Dan yang saya hormati pula pembina Rohis SMK 53 Jakarta, yakni Bapak Nur Rahim SPDI, serta teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas dan kita masih dapat melakukan pembelajaran meski secara daring. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Sitasari dari kelas 11 jurusan TAV 2. Di sini saya sebagai pembawa acara pengajian online dan doa bersama secara online dari keluarga besar SMK 53 Jakarta yang bertujuan untuk memohon doa keselamatan dari wabah pandemi COVID-19 ini sekaligus menyemarakan bulan suci Muharram. Baik teman-teman semua, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada pembukaan MC, yang kedua akan ada pembacaan sari tilawah dan juga wahyu ilahi dari adik-adik kelas 10. Lalu yang ketiga akan ada sambutan dari ketua pelaksana, yang keempat akan ada sambutan dari ketua Rohis SMK 53 Jakarta, yang kelima akan ada sambutan dari kepala sekolah SMK 53 Jakarta, yang keenam akan ada ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Rahim SPDI. Lalu yang ketujuh akan ada pembacaan doa bersama sebagai inti dari acara. Lalu yang kedelapan akan ada penutup dari wakil kepala sekolah SMK 53 Jakarta. Baik teman-teman semua, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah sebagai pembuka acara. Semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, marilah kita mulai acaranya sesuai dengan susunan yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama ada pembacaan wahyu ilahi dari Adinda Ainun Rizka Damayanti kelas 10 TITL 1 dan pembacaan sari tilawah dari Ananda Fikri kelas 10 TKRO 2. Kepadanya saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra Indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu.
Dan beramilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda dan Adinda yang telah membacakan. Semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan kita yang mendengarkan dengan khusyuk mendapatkan hikmah baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan oleh ketua pelaksana, yaitu dari Ananda Iksan Fadila kelas 11 TAV 2. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, dan yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan daya tahan tubuh yang kuat. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habiban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Basuki Rahmat MSI beserta wakilnya, dan yang saya hormati tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 53 Jakarta, dan yang saya hormati Bapak Pembina Rohis Bapak Nur Rohim SPDI, dan yang saya hormati siswa-siswi SMK Negeri 53 Jakarta. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan jalannya acara ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina Rohis yang telah banyak membantu jalannya acara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mau mengerahkan tenaga, pikiran, dan waktunya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyaksikan acara ini. Perkenalkan, nama saya Iksan Fadilah dari kelas 11 Teknik Audio Video 2 sebagai Ketua Pelaksana peringatan Hari Besar Islam Muharram 1443 dengan tema pengajian dan doa bersama keluarga besar SMK Negeri 53 Jakarta untuk keselamatan bersama dari pandemi wabah virus COVID-19 dan untuk menyemarakan bulan Muharram. Di bulan Muharram yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semua, khususnya untuk pribadi saya sendiri, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita agar selalu berada di jalan yang lurus. Dan di suasana yang pandemi seperti ini, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dan untuk selalu mematuhi anjuran dan aturan pemerintah, yaitu untuk mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam acara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Iksan Fadila yang telah memberikan sambutan kepada kita. Baik teman-teman semua, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Rohis dari Adinda Ayu Suryatin kelas 12 TAV 2. Kepadanya saya persilakan.
washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga keselamatan. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, beserta kita pengikutnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Saya yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta, Bapak Basuki Rahmat MSI, beserta wakilnya Bapak Sutaryo. Yang saya hormati kepada Pembina Rohis, Bapak Nur Rohim, dan yang saya hormati Pembina OSIS, Pak Riki Suryanto, dan teman-teman siswa dan siswi SMK Negeri 53 Jakarta yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ayu Suryatin dari kelas 12 Teknik Audio Video 2 sebagai Ketua Rohis di SMK Negeri 53 Jakarta. Alhamdulillah, walau di masa pandemi seperti ini, Rohis masih bisa mengadakan kegiatan yaitu memperingati acara PHBI 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, di tahun ini Rohis akan mengadakan pengajian dan doa bersama secara online. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan hal yang positif dari acara ini. Nah, saya berharap kepada seluruh teman-teman, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 53 Jakarta, untuk bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dengan kalian menonton dan melihat video ini dari awal dengan baik sampai selesai. Insya Allah, teman-teman pasti akan mendapatkan manfaat dari acara ini. Nah, saya sebagai Ketua Rohis berharap semoga kedepannya Rohis 53 bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat dan hal yang positif bagi Rohis maupun siswa-siswi SMK Negeri 53 Jakarta. Semoga dengan acara ini peringatan PHBI 1 Muharram bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan untuk keselamatan bangsa dan negara dan diri kita. Kita berharap semoga pandemi ini cepat segera berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Ayu. Semoga Rohis kita semakin maju dan semakin aktif untuk kedepannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta, yakni Bapak Basuki Rahmat MSI. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari demi meningkatkan amalan dan ibadah kita. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita, menginspirasi kita bagaimana berhijrah. Beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah yang menandai kebangkitan umat Islam. Di sisi kita, barangkali nanti dalam pengajian ini akan dikaji bagaimana konteks kekinian itu berhijrah. Bapak, Ibu, pembina sekalian, serta para peserta didik SMK Negeri 53 Jakarta yang sangat saya banggakan. Di bulan Muharram ini, sesungguhnya banyak kejadian-kejadian yang dalam sejarah Islam sudah terjadi dan hikmahnya dapat kita petik. Pada bulan ini, Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Dan Allah menerima taubat
Nabi Adam. Kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Bukit Zuhdi dari banjir besar yang dahsyat. Juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam disiksa dengan api Raja Namrud juga terjadi di bulan ini. Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir juga terjadi di bulan Muharram. Setelah era Nabi Muhammad SAW, kejadian-kejadian besar juga terjadi di bulan Muharram. Pada Muharram 1 Hijriah muncul tekad hijrah ke Madinah setelah pada Zulhijjah terjadi Baiat Aqobah kedua. Pada bulan Muharram terjadi Perang Khaybar. Kaum muslimin menang dengan gemilang. Pada 1 Muharram 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah Said dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Terima kasih kepada Bapak Basuki Rahmat MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Semoga beliau selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah ceramah yang akan dibawakan oleh Pembina Rais SMK 53 Jakarta, Bapak Nur Rahim SPDI, dengan tema Keistimewaan Bulan Muharram. Baik, silakan teman-teman untuk menyaksikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadan siyamu syahrillahi muharram. Al-hadis. Amma ba'd. Kami hormati pimpinan SMK Negeri 53 Jakarta, Bapak Kepala Sekolah Basuki Rahmat, yang sama-sama saya hormati seluruh wakil kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, wakil kurikulum, wakil humas, dan para wakil kaprok yang lain. Dan juga yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidat, Bapak serta Ibu Guru, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Bapak Ibu staf dan karyawan seluruhnya, dan tak terlupakan seluruh siswa dan siswi SMK Negeri 53 Jakarta yang sangat saya sayangi, yang sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri atas segala nikmat yang Allah berikan hingga saat ini, sehingga kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas baik secara zahir, batin maupun jasmani. Kita masih dipertemukan dengan salah satu bulan yang penuh hikmah, bulan yang banyak sekali sejarah-sejarah hebat yang patut kita teladani, kita lestarikan, dan kita contoh, kita laksanakan, lalu kita amalkan baik secara lisan, bil af'al, perbuatan, maupun kita bisa amalkan kepada seluruh khalayak masyarakat.
Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Biqauli lisan, senantiasa kita melafalkan salawat kepada beliau, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan kita untuk melafalkan salawat. Bukan berarti kita mengagung-agungkan beliau. Apakah beliau butuh sama kita? Tidak. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh sama kita umatnya. Tidak. Namun kita berharap dan kita menjadi harapan, ya, karena ibarat Nabi Muhammad itu ibarat sebuah cawan atau sebuah gelas yang dimana sudah berisikan air penuh. Nah, jika kita terus bersolawat, artinya sama saja penuh dengan solawat itu gelasnya. Jika sudah penuh namun kita tetap isi, maka akan luber. Yang luberannya inilah yang kita harapkan, semoga kita bisa sampai luberannya bisa sampai kepada kita. Seperti itu. Bukan berarti baginda Rasul itu butuh dengan sholawat kita. Seluruh masyarakat dimanapun berada, terkhusus untuk seluruh siswa-siswi dan warga SMK Negeri 53 Jakarta. Berbicara bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram adalah salah satu bulan yang banyak sekali keutamaannya atau yang dianjurkan, di mana ada bulan-bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak perbuatan atau amal solih. Salah satunya adalah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi bulan yang dimana banyak sekali, yang dimana dianjurkan kita memperbanyak amal soleh, ada 4. Minha arba'atun hurum. Yang mana? Bulan Dzul Qa'dah, bulan Dzul Hijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ya, di luar bulan Ramadan ada 4 bulan ini yang dimana di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak beramal soleh, karena di bulan-bulan ini akan berlipat-lipat pahala yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang berbuat soleh, yang beramal soleh. Lalu mengenai bulan Muharram, banyak sekali. Nah, kita cukup berpatokan jangan sampai kita itu tersesatkan, terutama bagi para pembimbing pemaan bulan Muharram. Banyak sekali riwayat-riwayat palsu yang disusupkan. Namun banyak pula umat manusia yang menjadikan itu patokan. Kita harus memilah-milah, banyak memilah. Seperti halnya banyak sekali riwayat-riwayat palsu. Salah satu contohnya di mana untuk berpuasa di bulan Muharram, 10 bulan Muharram, maka akan dihapuskan dosa-dosa. Nah, ini adalah riwayat-riwayat palsu. Namun banyak sekali umat ini. Kita nggak perlu berpatokan, nggak perlu yang aneh-aneh. Cukup kita berpatokan untuk amalan di bulan Muharram, 10 Muharram. Salah satunya adalah di dalam hadis sahih yang berbunyi, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi Muharram. Cukup itu saja. Jadi jika untuk amalan-amalan yang lain, untuk anjuran membaca, bagi para pemimpin jika menganjurkan atau mungkin
berbicara kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya, atau mungkin berbicara sama teman. Di bulan Muharram kita berpuasa, alangkah baiknya di tanggal 10 Muharram, di tanggal 1 Muharram, tanggal 2 Muharram kita perbanyak yuk membaca Al-Quran, membaca ayat kursi, membaca surah-surah yang lain. Itu tidak jadi masalah, asalkan jangan dinisbatkan bahwa jika membaca surah Yasin contohnya, membaca surah Yasin maka akan dihapuskan dosa-dosa kita. Itu riwayat dari Rasulullah, menyusupkan Rasulullah, dinasabkan pada Rasulullah. Ini adalah salah kaprah. Perlu kita ketahui yang seperti ini adalah, jadi kita perlu memilah-milah. Riwayat-riwayat yang palsu banyak sekali disusupkan oleh orang-orang yang memiliki, yang ingin merusak baik secara dohir maupun secara langsung ataupun tidak secara langsung. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, mari kita perbanyak, kita banyak memilah-milah, kita banyak sharing kepada para ulama, kepada orang-orang alim yang dimana mengetahui. Kita banyak sharing, jangan sampai kita hanya menukil sebuah buku yang dimana riwayatnya itu tidak jelas, atau riwayatnya itu belum jelas, kita ketahui, kita nukil begitu saja. Naudzubillah. Jangan sampai banyak sekali orang yang tersesat karena kita hanya berpatokan hanya menukil buku ataupun kitab. Jadi untuk di bulan Muharram tidak perlu untuk amalan-amalan nanti ini adalah riwayat Rasulullah berkata, dinasabkan kepada Rasul. Naudzubillah, jangan sampai ya. Jadi cukup dengan hadis sahih salah satu tadi, hadis sahih yang berbunyi afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi Muharram. Jadi selain bulan Ramadan, ya setelah bulan Ramadan, puasa yang diutamakan, yang dianjurkan itu adalah di bulan Muharram. Jadi tidak ada embel-embel nanti kalau berpuasa bunyinya itu stop. Ini adalah riwayat-riwayat palsu. Jadi kita harus pintar-pintar memilah, terutama untuk kalian sebagai siswa-siswi SMK Negeri 53 Jakarta, sebagai penerus, sebagai pilar muda. Jangan sampai mudah untuk terlarut, jangan sampai mudah hanya dengan menukil dengan karangan-karangan buku yang belum jelas untuk riwayatnya. Amal soleh akan dilipatkan. Baca Al-Quran, maka pahalanya akan bertambah. Berzikir, baca sholawat, pahalanya akan bertambah. Berbuat baik, pahalanya akan bertambah. Nah, dengan sekali mendayung satu berbuat perbuatan baik, maka 2-3 perbuatan yang lain, perbuatan baik yang lain akan mengikuti, ya, akan terangkai semua. Caranya bagaimana? Ada rumusannya. Salah satunya itu dengan puasa. Karena dengan puasa akan mengikuti semua. Ketika orang tidak berpuasa, tidak sedang puasa, dicaci maki orang, dihina orang, ya, maka akan balas. Lain halnya dengan ketika dalam puasa, mau dihina orang, dicaci maki orang, bisa menahan. Kata temennya, kenapa kok nggak dibalas? Nanti nunggu habis maghrib. Ya, jadi bisa lebih mengontrol. Ketika dalam keadaan puasa akan mengontrol. Ketika diklakson orang, dikagetin orang, marah. Tapi ketika puasa, setidaknya bisa menahan, ya. Setidaknya itu takut puasanya batal. Ya. Jadi puasa itu bisa mengontrol dengan berpuasa. Jadi bulan Muharram perbanyak puasa. Seperti halnya tidak ada hari-hari yang khusus, tidak ada ketentuan. Selama di bulan-bulan Muharram mau memperbanyak berpuasa, amalan-amalan soleh yang lainnya, maka boleh. Tidak hanya tertentu harus puasa Senin Kamis, seperti contoh puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Senin Kamis, atau meningkat ke puasa Daud, ya. Tidak. Dalam bulan Muharram, salah satunya di salah satu bulan Muharram, maka memperbanyak boleh.
puasa di dalamnya, malah lebih bagus jika memperbanyaknya. Puasa-puasa sunnah yang lainnya, karena nanti terkecuali nanti di hari Jumat, itu adalah hari yang dimana seperti hari raya. Hari Jumat itu adalah hari spesial buat kita. Jadi disarankan untuk berbuka puasa. Seperti ketika kita berkumpul, ya, ada undangan ke teman, pernikahan atau kumpul-kumpul sama teman, ketika di hari Sabtu atau hari Ahadnya, maka kita boleh batalkan saja puasa-puasa sunnah, yang dimana itu adalah bukan puasa-puasa di hari yang khusus. Maka lebih baik kita batalkan aja sunnahnya, biar kita tidak sungkan ikut makan sama teman-teman, nanti tidak sungkan. Terkecuali memang puasa-puasa yang khusus, seperti puasa Arafah, puasa di hari 10 Al-Muharram. Nah, maka kita bisa jelaskan. Nah, kita bisa jelaskan. Namun kalau puasa-puasa sunnah yang lain, yang di lain hari-hari yang dianjurkan, maka lebih baik kita batalkan saja puasa sunnahnya, supaya kita tidak sungkan sama teman-teman, sama kawan-kawan ketika berkumpul makan bersama. Menikah di puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, ya, seling satu hari puasa, satu harinya tidak, satu harinya lagi puasa. Asalkan jangan kita terapkan puasa Daud ini seperti sholat kita, ya, sholatnya seperti puasa Daud aja, duhur sholat, asar tidak, maghribnya sholat, isanya tidak. Jangan sampai kalau ditanya kenapa kok sholatnya seperti itu, puasa Daud, berarti ini antum sendiri yang mengarang, ya. Jadi tidak boleh. Semua ada ketentuan dan aturannya sesuai dengan syariat yang baginda Rasul contohkan begitu banyak, luar biasa. Hanya kapasitas kita saja. Kapasitas kita saja ada kemauan atau tidak untuk menggalinya, untuk memperdalamnya. Pengetahuan yang begitu luas yang baginda Rasul yang sudah ajarkan, namun kita kemampuannya selain kemampuan kita. Nabi Adam adalah kakek moyang kita. Diperintahkan oleh Allah untuk menempati surga, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Wahai Adam, dari tiada engkau saya ciptakan. Lalu karena merasa kesepian, saya ciptakan Siti Hawa agar engkau lebih tenang di surga. Mau makan yang kau suka, silahkan. Mau memakai pakaian yang disenangi, silahkan. Semua yang ada di surga silahkan dinikmati. Hanya satu yang saya larang, yaitu jangan mendekati pohon khuldi. Hanya karena melarang, karena ada larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam, maka Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. 40 tahun Nabi Adam bersujud meminta ampun sama Allah, mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang disebut istighfarnya Nabi Adam. Meminta ampun sama Allah. Istighfarnya Nabi Adam. Yang kedua, ada Nabi Yunus, yang dimana Nabi Yunus ini ketika menghadapi sebuah perjalanan dakwahnya kurang yakin akan ketentuan Allah, bahwa Allah akan memberikan sebuah bencana terhadap kaum yang memang tidak mau ikut dan taat pada Allah. Lalu kapan? Karena kurang yakinnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Yunus diuji sama Allah. Ketika menaiki kapal yang dinaiki tiba-tiba mogok. Lalu
diuji. Siapakah biang kerok dari semua ini? Ketika diuji, Yunus. Hingga sampai 3 kali Yunus. Tapi Yunus. Lalu dibuanglah, dilemparlah Nabi Yunus ke laut. Dan ditelan oleh ikan Nun. Atas perintah Allah, ditelan. Telan aja ikan Nun. Jangan kau kunyah. Kalau dikunyah, berabe urusan. Jadi ditelan. Kenapa ditelan? Ketika di dalam perut ikan Nun, lalu diperintahkan oleh Allah bawa ke dasar laut, dibawa ke dasar laut. Dari sini Nabi Yunus merasakan, ya, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Di sini bertemulah 3 kegelapan, dzulumatun salat. Bertemu 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, dan gelapnya di dalam perut ikan. Di sini Nabi Yunus menyadari bahwa kurang yakinnya kepada Tuhan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Lalu Nabi Yunus sujud meminta ampun kepada Allah, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Berlanjut untuk Nabi yang selanjutnya, bertepatan dengan kedua kejadian besar. Kejadian besar kisah para nabi tadi. Nabi Adam ketika meminta ampun dikeluarkan sama Allah dari surga, itu juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Begitu pula dengan Nabi Yunus tadi yang ketika ditelan di dalam perut ikan Nun, itu juga bertepatan pada 10 Muharram. Yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimana adalah salah satu rasul, salah satu nabi yang mendapatkan mukjizat, dibakar, ditaruh di tengah-tengah kobaran api, gunungan api, tidak terasa terbakar sedikit pun, sehelai rambut pun. Kisahnya kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar, yang dimana suatu hari banyak sekali patung-patung berhala Raja Namrud, yang dimana di situ yang kecil semua dihancurkan, banyak hanya tersisakan satu yang paling besar disisakan. Ketika Raja Namrud mengetahuinya maka marah besar, lalu bertanya, siapakah yang berani merusak berhala, merusak patung-patung berhala ini? Diperintahkan seluruh pasukan-pasukan Raja Namrud, diperintahkan untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Maka lalu ada yang menginformasikan bahwa yang menghancurkan ini adalah Ibrahim. Maka tangkap. Diperintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa ada bukti, yang penting tangkap dulu. Belum ada bukti, tangkap. Nah, tertangkapnya Nabi Ibrahim lalu dihadapkan kepada Raja Namrud. Ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau menghancurkan seluruh patung-patung berhala di sini? Nabi Ibrahim, memang siapa yang menghancurkan? Informasi yang saya terima bahwa kamulah yang menghancurkan semuanya ini. Mana buktinya? Masa iya harus saya? Memang iya saya yang menghancurkan. Bisa tahu dari mana? Informasi dari pasukan saya mengatakan bahwa Ibrahim, bahwa kamulah yang menghancurkan. Belum tentu. Kan di situ masih ada satu yang paling besar.
Patungnya yang paling besar membawa kampak, bisa saja dia yang menghancurkan yang lain. Yang karena yang lain itu kecil-kecil maka dihancurkan sama dia. Buktinya tuh dia bawa kampak tuh. Coba tanyakan saja kepada dia yang paling besar itu, yang masih berdiri kokoh membawa kampak. Mungkin dia yang menghancurkan patung-patung yang lain. Kamu gila Ibrahim. Masa saya suruh tanya sama patung? Lebih gila mana kan ya? Patung disembah. Tadi disuruh nanya, katanya, apa kamu gila Nabi Ibrahim? Masa saya suruh nanya sama patung? Tapi patungnya disembah. Inilah yang kurang masuk akal. Namun di situ banyak sekali kekufuran yang luar biasa. Karena kejadian ini Nabi Ibrahim, maka diperintahkanlah pasukan Raja Namrud itu membawa Ibrahim, bakar Ibrahim, lempar ke gunungan api. Namun atas perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun. Karena api diberitakan oleh Allah, wahai api, jadilah engkau dingin. Maka Nabi Ibrahim sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar dan bahkan tidak merasakan panas sedikit pun. Ini kenapa? Karena Nabi Ibrahim takut sama Allah. Maka dari itu tidak merasakan panasnya. Karena Nabi Ibrahim takut sama Allah dan api diperintahkan oleh Allah untuk tidak merasakan kepanasan, tidak merasakan panasnya api. Nabi Ibrahim pun juga sangat luar biasa karena takutnya, begitu taatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita yang dilemparkan di gunungan api, matang kita ya. Itu Nabi Ibrahim takut akan dosa, takut sama Allah. Ya kalau kita ini kan banyak dosa. Kalau kita yang dilempar dalam api, jangankan seluruh tubuh kita, tangan kita, ujung tangan kita saja, kalau kita taruh di atas kompor yang ada tangan kita seperti sosis bakar. Gak cuma hanya matang, bahkan sampai meleleh, masuk 5 besar. Karena memang Nabi Nuh ini adalah memiliki keuletan dan ujian yang luar biasa, dan memiliki keuletan dalam menghadapi ujian rintangan yang luar biasa. Sehingga Nabi Nuh masuk dalam golongan ulul azmi, masuk 5 besar. Peringkat yang luar biasa ini tidak semudah itu Allah berikan hanya semata-mata karena memang Rasul ini hanya memiliki rintangan yang begitu mudah untuk dilewati. Nabi Nuh alaihissalam begitu luar biasanya, umurnya beliau ini adalah 950. Dalam dakwahnya selama 900 tahun, jangka waktu 10 tahun, hanya mendapatkan 1 pengikut saja. Begitu dahsyatnya kesabarannya, 10 tahun berdakwah hanya dapat 1 yang mau mendengarkan dan ikut. Coba kalau kita baru dakwah 1 hari, 2 hari, ada caci maki, ada yang menghalangi, ada rintangan, begini, begitu, begini. Rasanya kayaknya sudah lelah. Lain halnya dengan Nabi Nuh. Caci makian setiap hari, setiap saat. Belum rintangan-rintangan yang lain. 10 tahun, namun tetap sabar walaupun hanya dapat 1. Karena begitu luar biasanya, ya Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, ini saya sudah sangat lama sekali, namun begitu banyak sekali kekafiran manusia. Lalu bagaimana? Mau kamu apa ya? Allah memberikan tawaran kepada Nabi Nuh.
Lalu Nabi Nuh meminta untuk diberikan teguran. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Oke, saya akan berikan ujian. Saya akan berikan musibah untuk menghancurkan, melenyapkan orang-orang kafir, orang-orang yang sangat kufur. Semua karena doa Nabi Nuh dikabulkan sama Allah. Nanti saya akan turunkan hujan badai yang luar biasa. Saya akan turunkan hujan yang akan menjadi banjir bandang yang besar, yang sangat besar, yang akan melenyapkan seluruhnya. Lalu kamu bersiap-siaplah untuk membuat kapal. Nabi Nuh bertanya, saya buat kapal dari apa ya Allah? Dari kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Tanam. Dari bertanam. Tanam dulu. Begitu sabarnya, karena untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga butuh perjuangan dan kesabaran yang luar biasa. Diperintahkan oleh Allah untuk buat kapal dari kayu. Kayunya disuruh untuk tanam dulu. Begitu sudah dibuat, ketika singkat cerita sudah tiba waktunya, Allah akan menurunkan ujian yang sangat besar, musibah yang sangat besar, banjir bandangnya. Maka Nabi Nuh diperintahkan untuk membawa kaumnya yang mau ikut dan bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, untuk naik ke kapal yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Caci makian begitu luar biasa karena kapal yang dibuat Nabi Nuh itu adalah di musim kemarau yang dimana tidak ada hujan sama sekali. Musim kering. Begitu banyak cacian, itu Nuh sudah gila. Musim panas seperti ini, musim kering seperti ini, malah bikin kapal, bikin perahu begitu besar, mau buat apa? Memang sudah gila. Itu Nuh. Tidak hanya cacian yang datang dari para orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang begitu laknat, begitu tidak mau ikut untuk bertakwa dan taat kepada Allah. Kurang puasnya mereka mencaci maki Nabi Nuh, mendatangi satu persatu, masuk ke dalam kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Mereka buang kotoran di situ. Suatu hari ada kakek yang tua renta, sudah setruk, jalan aja susah, udah pakai tongkat. Begitu naik di atas kapal, niatnya itu mau buang kotoran di situ, ikut sama teman-temannya yang lain. Namun belum sempat buang kotoran, orang tersebut terjatuh, terpleset karena begitu sudah banyaknya kotoran yang ada di situ dari orang-orang yang tadi banyak menghina oleh Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh. Terpleset jatuh. Berlumuran kotoran yang sudah banyak di situ. Namun ketika setelah terjatuh, bangun, bergegas, berjalannya itu jalannya malah jadi seperti sehat lagi. Sakitnya hilang, sembuh. Jalannya tidak pakai tongkat. Kembali lalu ditanya. Begitu luar biasanya karena menyadari, oh ternyata ini adalah memang dari Allah. Begitu luar biasanya Nabi Nuh. Memang Nabi Nuh ini berarti utusan dari Allah. Makanya begitu luar biasa dahsyatnya sampai menyembuhkan. Padahal itu adalah kotoran. Karena sudah ada berada di kapal yang dimana itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu diabsenin satu persatu, ditanyalah Nabi Nuh, apakah sudah lengkap keluarganya? Si A sudah, si B sudah, semua sudah. Inilah pemimpin yang sesungguhnya. Tidak hanya menerima laporan di belakang meja saja, namun juga mengecek langsung ke lokasi. Ketika sudah mendapatkan laporan, dicek juga. Ditanya apakah sudah lengkap, sudah lengkap. Lalu ditanyalah oleh kaum Nabi Nuh, menanyakan putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an.
Apakah Kanaan sudah ada naik? Ditanya satu ke sana. Belum ada. Ditanya ke sana. Kanaan belum ada naik. Kanaan belum ada naik. Itu adalah putra kandung Nabi Nuh alaihissalam. Diuji yang begitu sangat luar biasa, seorang ayah anaknya sendiri pun tidak mau ikut untuk taat sama Allah. Tidak mau ikut. Dan akhirnya karena memang Allah sudah begitu datang hujan badai, banjir bandang. Ucap dari Kan'an, banjir paling juga agak seberapa. Naik di atap rumah pun juga pasti sudah aman. Ternyata banjir bandangnya menerlamkan seluruh rumah. Naik ke atas pohon kelapa paling juga sudah aman. Ternyata pohon kelapa pun yang tinggi pun juga tenggelam. Naik ke gunung. Di puncak gunung pun juga pasti sudah tidak mungkin air akan melewati puncak gunung. Ternyata puncak gunung pun juga tenggelam. Di sini putra Nabi Nuh Kan'an mati dalam keadaan kafir. Bagaimana perasaan seorang ayah seperti ini? Begitu luar biasa. Namun Nabi Nuh sabarnya yang luar biasa menghadapi segala ujiannya. Disinilah maka kenapa Nabi Nuh mendapatkan masuk terdalam golongan ulul azmi yang memiliki kesabaran dan ujian yang luar biasa. Ma'asyiral hadirin, seluruh jamaah, kejadian dari beberapa nabi dan rasul, kutipan dari beberapa kisah nabi dan rasul tadi, itu semuanya bertepatan pada 10 Muharram. Makanya kenapa di bulan Muharram dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah perbanyaklah istighfar. Istighfar seperti yang tadi, istighfarnya Nabi Adam seperti itu, istighfarnya Nabi Yunus ya seperti itu. Perbanyaklah istighfar, bukan berarti banyak istighfar yang banyak, bukan. Di sini adalah di dalam hati kita untuk mengucapkan, lisan kita mengucapkan, hati kita meminta ampun sama Allah. Semua yang kita lakukan di bulan Muharram ini, maka Allah akan lipat gandakan. Selagi kita masih diberikan kesempatan di bulan Muharram ini, kenapa tidak? Nanti saja di bulan depan. Belum tentu umur kita biasa sampai bulan depan. Bisa saja hari ini, besok, Anda semua yang mati duluan, saya belakangan. Atau mungkin sebaliknya, saya belakangan, Anda semua yang duluan. Semua adalah ketentuan, karena mati ini adalah salah satu takdir yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindarkan. Tidak ada tawar-menawar. Datangnya itu kapan saja, di mana saja, tidak mengenal. Ya, mati ini anytime. Ya, tidak mengenal waktu. Maka dari itu, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita berusaha untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik, dan lebih baik. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ketika sudah meninggal, kita sudah mati, sudah masuk dalam alam barzah, hanya penyesalan yang ada. Ya Allah, minta hidup lagi. Emang enak aja kamu minta hidup lagi. Coba kalau yang diminta seperti itu. Kalau memang Allah bukan maha pemurah, Allah maha pengampun, sudah dari dulu kita semua tidak diberikan kesempatan. Begitu banyak kesalahan, perbuatan maksiat, udah pites aja itu, ambil aja nyawanya, gak usah diberikan kesempatan. Kasih sakit, gak usah kasih sembuh. Tidak kasih sembuh sampai puluhan tahun, seperti halnya Rasul Nabi. Apakah kita mampu? Belum tentu kita mampu. Kita banyak mengeluh. Selama ini aja kita udah banyak mengeluh. Kita punya motor 1, pengen motor 2. Udah punya 2, pengen motor yang rodanya 3. Punya motor yang rodanya 3, pengen rodanya 4. Sudah punya motor rodanya 4, pengen lagi, nanti rodanya mau jadi tambah 8. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang ada semua. Isinya semua roda semua. Naudzubillahi min dzalik. Rasa syukur kita mari kita tingkatkan. Lalu kita
aplikasikan, kita terapkan pada diri kita, meminta ampun sama Allah setiap saat, setiap detik, seperti nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detik, setiap saat, tidak ada jedanya. Allah berikan nafas pada kita. Apakah ada jedanya? Tidak ada. Apakah Allah minta perhitungan? Tidak dihitung sama Allah. Coba kalau dihitung sama Allah, kira-kira kita bisa membalikan? Tidak bisa. Itu baru nafas. Coba kalau Allah perhitungan, udah coba, ini dia lagi maksiat, tahan lu, gak usah dikasih nafas, gak usah dikasih udara selama 2 jam. Kira-kira gimana? Ngap kita. Nafasnya lagi sesak dikit saja. Kalau di rumah sakit, bawa ke rumah sakit, kasih alat bantu untuk pernafasan. Apalagi kalau sampai nafas kita tidak diberikan, dikasih jeda. Naudzubillah. Ma'asyiral hadirin seluruh jamaah, sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaat dari kisah teladan di bulan Muharram ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan untuk selanjutnya bisa bertemu dengan bulan-bulan Muharram yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, kita berusaha untuk lebih baik lagi dengan kesempatan yang Allah berikan ini. Kurang lebihnya ini yang dapat saya sampaikan secara pribadi. Jika dalam tutur kata maupun dalam penyampaian banyak sekali kekurangan, saya memohon maaf, meminta dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila kafahuna qalilankum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Pak Rahim yang telah memberikan ceramah untuk mengisi acara kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan ceramah dari Pak Rahim. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ceramah yang beliau sampaikan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah berada di inti acara, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mustiawan SPDI. Kepada Bapak Mustiawan, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب الرزق أبواب السلامة أبواب الجنة برحمتك يا الراحمين. اللهم ادفع لنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العفو الكريم تحب العفو فاعف عنها يا كريم. اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنها يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju, yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat pada kehendak-Mu ya Allah. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan kami, yang maha hidup dan tidak butuh siapapun, kami mengibah pada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami orang-orang kaum muslimin dan manusia seluruhnya. Angkatlah ya Allah dari kami musibah, wabah, penyakit dan virus corona ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah kami, maka sesungguhnya Engkau maha penyayang kepada hamba-Mu ya Allah. Dan janganlah Engkau menyiksa kami wahai Tuhan kami, walaupun Engkau maha kuasa atas diri kami. Sayangilah kami terhadap apapun dan atas urusan hidup kami. Sesungguhnya negeri kami sebagai negeri yang maju, yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat pada kehendak-Mu ya Allah. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan kami, yang maha hidup dan tidak butuh siapapun, kami mengibah pada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami orang-orang kaum muslimin dan manusia seluruhnya. Angkatlah ya Allah dari kami musibah, wabah, penyakit dan virus corona ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah kami, maka sesungguhnya Engkau maha penyayang kepada hamba-Mu ya Allah. Dan janganlah Engkau menyiksa kami wahai Tuhan kami, walaupun Engkau maha kuasa atas diri kami. Sayangilah kami terhadap apapun dan atas urusan hidup kami. Sesungguhnya kami tidak mampu mengurusnya sendiri ya Allah ya Tuhan kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit-penyakit yang menular, gangguan jiwa, kista, virus yang berbahaya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa ibu bapak guru kami, dosa para pemimpin kami ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara ini ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Mustiawan SPDI. Semoga doa-doa kita yang telah kita panjatkan tadi dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, karena sudah di ujung acara, mari kita saksikan sambutan penutup dari Wakil Kepala Sekolah kita, yakni Bapak Sutaryo MPD. Kepada beliau, saya persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 53 Jakarta, Bapak Basuki Ahmad MSI, yang terhormat para undangan dan para panitia pengajian Muharram Rohis SMK Negeri 53 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil an'ami wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan lain sebagainya. Selanjutnya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama, marilah kita sambut pengajian Ramadan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Rohis SMK Negeri 53 Jakarta sebagai bagian dari pembinaan karakter untuk merubah atau mewujudkan membangun karakter siswa-siswa SMK Negeri 53 menjadi lebih baik. Pada pengajian Muharram tahun ini berbeda pada waktu-waktu sebelumnya karena pada saat ini kita berada pada situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita senantiasa patuhi prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena momen yang paling cocok pada saat ini sesuai dengan yang kita barusan rayakan, yaitu perayaan 1 Muharram, yaitu perayaan Tahun Baru Islam. Untuk itu kita bersama-sama berhijrah menuju ke yang lebih baik. Untuk seluruh siswa SMK Negeri 53 bisa kita tandai apakah kita sudah berhijrah atau belum. Bisa dilaksanakan dengan cara merubah perilaku atau karakter kita menuju perilaku atau karakter yang berakhlakul karimah. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan kita semua
di tahun baru ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah kebaikan kita, bisa bermanfaat terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita sudahi sampai ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sutario MPD yang telah memberikan sambutan penutup kepada kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan acara kali ini hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada para pengisi acara yang telah mengisi acara kali ini. Dan harapan saya ke depannya, Rohis SMK 53 Jakarta dapat terus maju, dapat terus berkreativitas, dan harapan saya ke depannya pula, kita dapat bertatap muka secara langsung. Baiklah teman-teman, karena sudah di ujung acara, saya Devi Sintasari mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mencatat kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia selama sepekan berturut-turut dari 21 hingga 27 Juli. Rekor mulai tercatat pada 21 Juli 2021 dengan kasus kematian harian di Indonesia berjumlah 1.383 kasus. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut bulan Juli menjadi masa dengan laporan kasus kematian tertinggi sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Wiku juga mengatakan ada 5 provinsi di luar Jawa dan Bali yang menyumbang kasus kematian tertinggi. Kelima provinsi itu antara lain Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Seperti yang kita ketahui selama 2 minggu ke belakang, kematian di Indonesia bertambah lebih dari 1.000 setiap harinya. Bahkan pada tanggal 27 Juli lalu, kematian harian mencapai 2.069 dalam satu hari. Jumlah kematian di bulan Juli ini menjadi bulan dengan kematian paling banyak selama pandemi di Indonesia. Hingga kemarin, total sebanyak 30.168 kematian tercatat di bulan ini. Meski kasus kematian mengalami peningkatan yang drastis, Presiden Joko Widodo mengatakan kasus COVID-19 di Pulau Jawa mulai melandai. Hal itu terlihat dari berkurangnya keterisian tempat tidur di rumah sakit. Namun kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa mengalami peningkatan. Ini juga patut kita syukuri dan saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian Delta ini penularannya sangat cepat sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi. Tahan banting. Menurut epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko,
turunnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali perlu dihitung ulang karena masih banyak pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Triunis meminta pemerintah untuk menghitung juga pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Seharusnya bor di rumah sakit itu bukan 70%. Jadi menurut saya bor Jawa dan Bali itu seharusnya menggunakan indikator lain karena di situ ada rumah sakit darurat di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah juga beberapa dipasang atau dibangun rumah sakit darurat. Lonjakan kematian dan kurva kasus harian yang tak kunjung menurun membuat pemerintah memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat hingga 2 Agustus mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk taat menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV.